Baik, halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Merianti dari kelompok D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita bagian D, yaitu modal usaha. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi, kita harus ketahui dulu dong, apa itu modal usaha. Secara harfiah, modal dapat diartikan sebagai barang atau uang yang digunakan untuk membantu seseorang atau seorang wirausaha itu menjalankan usahanya. Dalam bahasa Inggris, modal dikenal juga dengan nama kapital, yaitu barang yang dihasilkan oleh alam atau manusia yang digunakan untuk memproduksi suatu barang dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Adapun berikutnya beberapa definisi dari modal usaha selain yang saya sebutkan. Menurut Lawrence J. Gateman, modal adalah bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau semua hal yang ada di bagian kanan neraca perusahaan. Bagian kanan itu maksudnya di bagian kreditnya, karena kan kita tahu bagian laporan itu ada bagian kredit dan debit. Nah, si modal ini berada di bagian kanannya. Lalu menurut Bang Marianto, modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam pengembangannya, modal mengacu pada nilai, daya beli, ataupun kekuasaan dalam barang modal. Yang terakhir itu menurut DLS Moinizat, modal adalah sebuah hal yang dimiliki oleh perusahaan, meliputi uang tunai, kredit, hak, membuat serta menjual sesuatu berupa hak paten ataupun mesin-mesin dan properti. Jadi modal itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi bisa juga dalam bentuk yang tidak kasat mata. Contohnya seperti salah satunya adalah berupa hak paten. Itu merupakan modal kita yang dapat kita gunakan, kita perjualbelikan dan menghasilkan keuntungan bagi kita. Namun dia tetap tidak kasat mata. Berdasarkan sumber modal internal. Sumber modal internal adalah modal yang didapatkan dari dana yang dimiliki usaha itu sendiri, biasanya dari hasil penjualan. Modal internal digunakan untuk mengembangkan bisnis. Modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah modal yang dari luar perusahaan seperti pinjaman bank, koperasi atau sumber modal lainnya. Sumber modalnya juga dapat diperoleh oleh para kreditur, investor yang menambahkan modalnya pada perusahaan. Modal berdasarkan jenis modal usaha berdasarkan fungsinya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Modal perseorangan adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya. Contohnya adalah deposito, properti pribadi, dan saham. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat yang memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan hidupnya. Contohnya jalan raya dan pelabuhan serta lainnya. Modal usaha berdasarkan bentuk. 1. Modal konkret. Modal konkret adalah modal aktif yang berarti dapat dilihat secara kasat mata atau berwujud. Contoh adalah bahan baku, tempat, mesin, gedung, dan bentuk sarana prasarana lainnya. Yang kedua yaitu modal abstrak. Modal abstrak adalah modal yang tidak dapat terlihat secara kasat mata. Meskipun demikian, hal ini juga penting untuk keberlangsungan perusahaan. Contohnya skill tenaga kerja. Lalu kemudian dilanjutkan dengan manfaat dari produk ini adalah yang pertama adalah sewa tempat, di mana kita ketika ingin menjual produksi kita harus ada sewa tempat. Untuk ketersediaan modal penting yang harus dibandingkan adalah membeli lahan. Ketika kita nggak ada tempat, bagaimana kita akan menjual produk kita? Bisa sih kalau kita membangun tenda, tapi kan kalau misalnya ada Satpol PP kan kita harus diusir, maka kita harus ada sewa tempat. Kemudian dilanjutkan dengan penyediaan bahan baku, yaitu modal diperlukan untuk menyediakan bahan-bahan baku, bahan-bahan penyaring, dan mesin produksi untuk pembuatan produk tersebut. Kemudian kita harus ada gaji pekerjaan, di mana modal ini diperlukan untuk membayar pekerja-pekerja yang membantu kita untuk menjual produk kita. Dan lalu yang terakhir adalah simpanan, yaitu modal yang tersisa dalam penjualan bahan tersebut.
usaha untuk membiayai kebutuhan awal usahanya. Contohnya seperti pembelian peralatan, perlengkapan, dan belanja bahan baku. Perhitungan modal investasi ini akan memberikan gambaran jumlah modal yang dibutuhkan agar usaha dapat beroperasi. B. Modal kerja. Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional usaha. Contohnya dari kebutuhan biaya operasional antara lain pembayaran sewa lokasi, pembayaran aneka tagihan, dan lain-lain. Perhitungan modal kerja dibuat untuk mencatat hasil kebutuhan operasional usaha. Dengan ini saya tutup presenasinya. Ada yang mau bertanya? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikut ini beberapa pertanyaan yang telah kami dapatkan dari kelompok A dan kelompok B. Dari kelompok A, terdapat pertanyaan berupa apakah besar kecil modal berpengaruh besar dalam menjalankan usaha? Jawabannya adalah tentu saja iya. Karena besar dan kecil usaha itu akan sangat mempengaruhi usaha, di mana modal itu kita gunakan sebagai langkah awal atau pegangan awal kita untuk menghasilkan suatu produk. Artinya kalau modal awal kita udah banyak, itu berarti kita lebih dapat menghasilkan produk itu jadi lebih banyak dan juga lebih efisien. Contohnya seperti kita mempunyai 5 mesin kita tentu bisa memproduksi buku dalam waktu 2 hari misalnya langsung 200. Sedangkan kalau yang modalnya sedikit misalnya cuma punya 2 mesin nih, dalam 2 hari itu nggak mungkin bisa nyampe 500. Beda dong. Dan itu pasti akan mempengaruhi. Jadi oleh karena itu modal pasti akan mempengaruhi keberlangsungannya atau jalannya usaha. Yang kedua yaitu pertanyaan dari kelompok C. Mengapa modal menjadi komponen penting dalam keberlangsungan wirausaha? Karena modal baik dalam bentuk uang maupun mesin merupakan halanya merupakan bahan bakar bagi seorang wirausaha untuk menjalankan usahanya. Tanpa modal itu seorang wirausaha itu kayak lagi perang tapi nggak punya peralatan. Jadi perang yang kita maksud ini apa? Perang yang kita maksud itu lagi di dalam persaingan bisnis, dimana yang lain udah ada komputer, yang lain udah ada mesinnya 1000, ini komputernya udah canggih-canggih, sedangkan si wirausaha ini nggak punya modal apa-apa. Tentu itu akan menghambat perkembangan si usahanya itu. Sekian jawaban kami dari pertanyaan dari kelompok A dan kelompok B. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, tangan